story dulu. Mau kemana? Baru mandi. Bikin story dulu lah. Jika beli skincare, dapatlah bubu. Nggak usah lah. Dia harus bikin story. Duduk aman sayang. Apa yang harus tidak diamankan? Ketinggalan mulu karena banyak kerjaan kuliah live cici. Kan ada itu, ada live back. Irinnya nyindir siapa itu buduk dulu. Irin gokil. Dia nyerang si Lala. Dia. Dia mana berani nyerang aku awal-awalnya doang. Kontol lu anjing, dia bilang gitu kan. Anjing kontol. Kan. Yeah. Udah dibongkar ini Ona diem. Jangan pakai stiker duduk. Kok stiker? Filter maksudnya. Stiker pula. Filter. Baru masuk udah gak ke bagian tempat duduk. Ya Allah. Geser. 75 digeser 75 digeser Ya tahu Cici cantik tapi seru lihat pas lagi. Dia nyindir siapa? Nyindir netizen. Kita makan ayam goreng ya guys. Pakai saladnya berlimpah pakai sambal terasi. Awas siapa yang awas hati-hati sendalnya ada yang nyuri ya kan. Ya, kalau misalnya pada buka sendal, jangan sampai tete gue keluar ya guys, coy. Gue ini nggak pakai celana dalam, nggak pakai bener-bener baru mandi, rambut masih basah, badan juga masih baru pakai anduk apa sih namanya, anduk rope gitu ya, anduk celemek gitu ya. Makan lagi kieu, aduh. Momennya nggak jadi. Gue duduk masak sendiri. Enggak, ini aku beli dari Costco. Itu netizen yang nggak percaya dia mau ngeduk-duk. Nggak apa-apa. Nggak semua orang harus percaya sama aku sayang. Tapi semua orang percaya harus lihat buktinya kan. Nggak apa-apa guys, berdoa untuk ya kan, makan, bersyukur itu bisa kapan aja, nggak harus lagi makan ya kan, dapat gibahan. Nggak usah minta IG-nya mereka, Gak usah ngapain. Belinya nasi atau nasinya beli atau itu sendiri. Bikin sendiri lah. Ya bener capek. Jangan pakai filter dan aja. Spill bukti lagi tentang CMI. Spill bukti apa ya? Kita fokus ke Fitri dulu ya guys, sih udah enak lah dengerin apa orang jahat gitu, gue udah enak deh. Karena kita nunggu responnya dia kan, pasti nanti dia
kalau nge-live atau ditanya wartawan ya kan, Kak bener kak kawin sama Bibiu ya kan? Almarhum. Oh enggak, no pic no hoax lah, ada begitu aja. Kalau udah keluar dari mulutnya si Ica Marisa, hey no pic no hoax nih. Beduk siap ya. Yang melengkapi sama Kang Cu. Enggak. Kita makan dulu guys, ngisi tenaga dulu Kenapa kalian menangis? Pakai sambal nggak bu? Pakai tuh di ujung tuh ada tuh. Saksi dia nikis sirahnya apa? Ada keluarganya. Ada sekitar 30-40 keluarganya. Jadi keluarga Bibi tahu ada di situ. Fotonya gue ada. Makanya kemarin kalau ditepis sama itu fotonya ada sayang. Ya. Jadi kalau kebongkar sekarang sama gue, ya, kan kemarin ada selebgram seragam lainnya kan katanya itu hoax segala macam ya kan. Kayak apa? Ya banyak gitu yang bilang itu hoax, sama si bapak hajinya juga ngomong enggak itu tidak benar katanya gitu kan. Ada yang bilang fitnah ya kan. Kalau foto fitnah nggak guys? Coba. Ya. Kalau ada foto itu, kalau ada foto itu fitnah nggak? Gue pengen tahu nih. Takut terselak oh ya. Nanti Ica nongol, nggak mungkin Ica nongol di sini. Nikahnya sesudah atau sebelum? Vanessa itu tahun 2020, si Ica itu tahun 2016, 4 tahun sebelum. Kasih foto nanti dong, nanti dong. Sebelum kita berperang ya, kita harus lihat dulu lawannya di mana kan. Satu guys, yang nge-spill itu kakaknya sendiri ya kan. 2 ada fotonya. 3, kenapa sih dia selalu obses sama Gala, obses sama Bibi, obses sama Vanessa ya kan? Coba kenapa? Saya kata Anis, gue nggak ada hubungannya sama si Emma ya. Gue mau langsung dari mulutnya, antara mulut siapa? Mulut Ica atau mulut dari keluarga? Nah itu nggak ada hubungannya. Part ketiga gitu nggak ada hubungannya. Nah, dia aja temennya cuman karena katanya ya udahlah. Kan gue sekarang yang bahas Ica kan. Gue nggak bahas yang lain-lain kan. Gue bahas Ica kan. Vanessa tahu nggak? Itu yang sedih sih, gue nggak tahu tuh itu sedang nggak. Katanya foto bisa diedit, cocok kali. Kalau bukti 40 orang bisa diedit. Foto keluarga guys, dan fotonya nggak satu. Udahlah kalian kan ada lebay juga lagi. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Yang membunuh kan bukan gue, ya. Kayak aku pagi-pagi seru lagi makan sih sebenarnya. Itu ada sambalnya nggak ada. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya kasihan ya guys, si Iren ini dia sebenarnya kakak yang tersakiti sih, karena segimana apapun secara finansial dia nggak bakal lebih dari si Ica ya kan. Kalau Ica pintar, dia apa ngelontenya pintar. Walaupun siapa si Ica ini suka sama berondong juga, ya suka sama berondong loh gitu-gitu si Ica. Kan dia nggak mungkin kan diakui sama simpenan-simpenannya kan. Jadi dia perlu berondong untuk menutupi gitu kan. Kak Ica sama siapa?
Sama Erlangga. Aduh, gaya banget Erlangga. Kok kayak kemangi bukan? Masih pagi aja udah 2.000 yang mantengin makan duduk. Lapar ya. Infotainment rame nggak? Enggak karena apa? Ini benar-benar cuman keluarga doang guys. Ya. Keluarga cuma kurang dari 40 orang yang dia undang. Di Tangerang. Erlangga. Tahun 2022 dia kawin sama Erlangga. Nikah siri juga, pakai materai loh. Gue baru tau nikah siri pakai materai. Ya kan? Gue nggak tahu mereka pisahnya kenapa. Yang mungkin ya, kalau misalnya gue bilang nggak tahu, berarti gue nggak tahu. Mungkin si Bibi kan bukan almarhum, bukan orang yang kaya bisa memberikan fasilitas yang menter gitu kan, gitu. Kan itu udah dibilangin sama si Safir ya kan. Aku cuma bisa secukup mungkin, aku bisa mensupport gitu kan. Walaupun itu udah hedon ya. Sebulan 40 juta loh. Ya kan? Kak, Ben aja lah. Ben aja nyerang gue, cus. Nyerang yang puas ya ini ya. Kalau misalnya Emma kan gue nggak kenal sama Emma kan, gue nggak punya masalah sama Emma juga. Kalau Emma mau serang sama gue, serang aja yang puas dulu, nanti kan ada waktunya kan. Lawan gue bukan si Gemblong buat si Iren ya. Emma bukan lawan gue, bukan lu. Lawan gue Ica sama Fitri. Jadi kalau misalnya kalian mau sepak sepik nanti duar. Guys, ini yang dipertaruhkan kan nama bukan nama baik sih ya, nama gue juga nggak baik-baik amat gitu kan, tapi nya validitas ya kan. Kagak green light yuk keplesetnya. Daun apa? Daun salad. Emma siapa? Emma juga nggak tahu siapa. Nggak tahu dan nggak kenal. Ya. Validasi nggak sih? Validasi. Makan tangan kanannya, tangan kanan gue, tangan kiri nih. Kali ini mirror. Kanan. Ini kiri. Gelangnya cantik, mangga 2. Ada saya udah gigi. Udah nggak ada. Di sana jam berapa? Jam 6 sore. Udah biarin aja. Serang dulu yang puas gitu guys. Sing puas Emma gitu ya. Serang gue nggak ada nyenggol lu ya. Dan lu kalau keberatan DM gue lah ya kan. DM gue lah ya kan. Tapi nggak penting juga sih guys. Ora penting. Nanti FS berteman ya. Nggak ada yang ngajak-ngajak sayang. Ya kan? Kayak kali. Belum apa udah heboh. Suruh-suruhannya si Ica sama Fitri aja nggak gue tanggapin. Ya. Tapi ada bagusnya. Tadi gue lihat, ntar ya gue cuci tangan dulu ya. Buduk-duk tahu Sadayana. Bubuk-duk itu pembelas istri sah, betul. Nasi sama daun doang. Ini ada ayam sayang, no?
ada ayamnya. Nih resep. Alat apa nikmat? Buktiin Kak, pasti aku buktiin. Aku janji sama kalian. Aku pasti buktiin. Kode-kodenya ya guys, kan aku udah punya fotonya kan. Kodenya itu bajunya hijau. Kayak Nyi Roro Kidul lah ya. Ijonya ijo Nyi Roro Kidul ya. Coba kita lihat ya fotonya ya. Oh, ada di sini. Ada di handphone sini fotonya. Ijo kayak Nyi Roro Kidul, terus ada anak kecil ya. Pakai baju putih. Ada tantenya. Ada ibunya. Ya. Ada ibunya tuh. Ibunya di sebelah banget. Kamu waspada ya biar terus bisa informasi ke kita. Sebenarnya kenapa harus waspada sih guys? Gua nggak ngerti deh. Kalian harus takut apa sih? Apa yang aku bicarain itu benar gitu? Bukannya aku menuduh apa? Ica Marisa teroris gitu, enggak. Ya kan? Lawan gue tuh ani-ani guys. Ya. Lawan gue tuh ani-ani. Kalau gue ngomongin Pak Prabowo, ya kan? Mungkin takut gitu ya gue. Kan yang gue omongin ani-ani. Kok kalian juga rada lebay? Ya. Bududuk katanya kamu dibilang narkoba. Bukan aku. Salah itu. Salah orang, aku gak pernah narkoba. Ada orang narkoba segendut ini. Ada, kita ada. Iya kayak Yoka sopan memantas ani-ani. Sebenarnya gue juga ani-ani sih ya. Ya. Gue bukan memberantas ani-aninya sebenarnya sih. Memberantas pelakor. Ya anjir, kok ada yang tahu? Bajunya hijau muda, kerudung, terus pakai singer. Sunda, Jawa, pokoknya mahkotanya lah. Bener, kok tahu sih kamu? Hi? Sepatunya warnanya apa coba? Sasi, sepatunya warnanya coba warna apa? Bajunya hijau muda. Sebenarnya nggak muda-muda banget sih, kayak hijau. Kan pernah diupload. Bukan, itu bukan fotonya si Ica. Bukan. Bukan. Foto yang diupload sama itu buat bikin jedak-jeduk aja. Aku nggak tahu sepatunya, Bu. Oh, berarti kamu cuman lihat-lihat itu. Foto yang aku upload yang hijau biru muda itu cuman dari Google. Buat bikin jedak-jeduk aja. Jadi benar guys. Ada Sunda, ya. Ijonya ijo tadi, ijo sayuran. Dia pakai mahkota, sepatunya hitam, ya. Ijo daun pisang, betul. Ijonya Nyi Roro Kidul aja, karena dia di emang syaratnya harus ijo Nyi Roro Kidul dari dukunnya dukun Sukabumi. Pengen lihat fotonya nanti, sabar. Ya, kalau misalnya dari mulutnya si Pak Haji gitu ya, atau ibunya atau apa ngomong, karena ini pas gue ada yang nggak nyambung gitu loh ceritanya ya kan. Mereka kan jadi saksinya, kok mereka membiarkan si Vanessa kawin sama almarhum Bibi gitu loh. Aku nggak ngertinya di situ gitu.
Ada foto mereka nya di situ guys. Takutnya Ceyoka bukan, jangankan dukun ya. Nah, Ica Marisa aja belum tentu bisa datang ke rumah gue. Kan kemarin emang dia ke New York gitu, ke LA. Nyampe gak ke rumah gue? Hari itu tahu tunggu live Yoke, baru kali ini aku lihat, senang banget tahu Yoke. MI lahiran 95. Salah. Kalau di Google 95 ya guys. Gua nggak tahu tuh bener nggaknya. Harus ada data KTP. KTP bisa diganti loh guys. Ya. Kalau di Google sih umur dia 1995 ya. Apa yang bohong? Umurnya bohong. Umur yang di Google bohong. Di Google almarhum. Dulu pas dia pulang rumahnya deket. Kelihatan tua banget, kebanyakan dukunnya guys. Jadi mau dibotok sama apa? Katanya kan nenek-nenek, ya kan? Ciut. Dia pernah diaborsi. Di aborsinya cikin nih kegondang dia. Ya. Marica Isa pernah aborsi guys. Di cikin. Pakai susuk lah kira-kira ya, pakai kayaknya. Terus bahas Fitri, cuci tangan dulu ya. Kita mencuci tangan dulu seperti Fitri mencuci tangan dari masalah-masalah Nikita Mirzani. Dia anak Safir yang diaborsi itu ya, dicekin nih kegondang dia. Kan perdukunan kita apa namanya guys, satu aliran ya kan, gitu loh. Coba ya, aku di mana sih? Kayaknya nggak tahu deh. Coba ya, aku lihat dulu ya. Tadi aku mau bahas apa sih? Oh. Ini ada ya, salah. Jadi kita bahas ini dulu ya guys. Kan ini kenapa bisa terjadi aku membahas Ica Marisa Hehe ya. Sarah Marisa Ica karena bukan karena dia salah guys ya. Dia tidak salah guys. Dia sepertinya betul. Enjoy. Coy. Harus minum anjing. Kita rubah dulu guys ya air minumnya ya. Ntar gue minum tadi apa kemasukan sampah. Mau lihat catnya? Bentar. Sebentar sayang, kita ambil minum dulu. Karena si minumnya tadi kemasukan sampah. Nggak mungkin aku minum sampah ya kan? Se-ODGJ-nya gue nggak mungkin gue minum sampah ya kan? Dia betul
Dia betul-betul ani-ani. Emang bener. Sampah apa cow? Kuku. Gue lagi gunting kuku. Gue masukin ke itu apa? Ke kemana? Ke botol itu. Botol apa? Soda. Gue masukin masuk kukunya. Kan enjong. Lihat caranya. Bentar sabar. Sebentar sayangku. Kadang-kadang harus ada iklannya dulu ya. Karena apa? Nanti netizen bingung lagi ngomongin apa tiba-tiba menclok gitu loh. Ya kan? Sabar ya guys. Kita makan apa? Tenggo dulu. Rasa cukulut. Oke. Ini 3.000 orang ibu-ibu. Ibu-ibu nggak nganter anak sekolah, nggak masak. Ini udah jam 8.30 belum ibu-ibu, belum masak, belum bikin bekal ya kan? Ibu-ibu jangan itu ya, jangan lupa apa pekerjaan rumah tangga ya. Gibah, telinga mendengar, tangan menggosok ya kan, tangan menyikat. Ini kayaknya burem deh. Ini sambil masak coba. Aku nonton sambil live jemur. Bisa ya? Jemur sambil denger aku. Pakai headset. Ya, pakai headset. Gak masak demi dirimu ya ampun. Cucok kali gak masak. Dapat beli apa? Beli GoFood. Beli GoFood gitu. Oke. Jadi kan aku sebenarnya nggak punya masalah sama si Ica Marisa ya guys. Ya, sorry to say ya. Si Ica Marisa tuh ke bawah itu bukan karena gue pengen berantem sama Ica Marisa. Bener, nggak ada. Guys, di dunia ini pasti banyak yang lebih jahat dari Ica Marisa. Ya kan, pembunuh, ya kan, koruptor gitu ya. Pasti banyak yang mengakibatkan lebih banyak orang ya. Salah satunya kenapa Ica Marisa? Karena dia yang lagi dekat sama Fitri ya kan. Gue bingung gitu loh. Orang yang dekat sama Fitri yang udah lihat, denger dari YouTube, dari Nikita Mirzani, dari ibunya ya kan, kok masih bisa orang yang deket gitu loh, kayak yang kalian bodoh atau bodoh gitu loh ya kan. Aku off dulu komen ya, karena tadi aku nggak fokus. Ada berapa menit lagi? 30 menit aku bisa wow. Jadi si tadinya ini nih kan aku mikirin loh, aku sama Nikita Mirzani aja bisa move on ya guys. Sampai di titik sekarang kan secara tidak langsung aku jadi membela Niki kan. Karena apapun yang dilakukan Loli itu salah, ngerti gak sih? Karena dia anak, dia tidak bisa kurang ajar sama ibunya ya kan. Dan gue mikir gitu loh, kok bisa sampai di titik ini gitu kan. Kalau misalnya si Loli bisa pulang dari UK, dijemput, pulang, dibukain pintu, kelar gitu ya. Nggak ada sampai terpadel-padel ya kan, nggak sampai segitu ya kan. Dan gue sampai ini ya guys, gue sampai pernah ngobrol sama Mami Juliani dan Eda. Itu kita conference call ya. Aku tidak bisa spill apa yang kita omongin karena ya mungkin nanti mereka bisa speak up sendiri. Pokoknya intinya gini, mereka sudah ada berkomunikasi sama Nikita, sama Loli, dan ya mungkin Nikitanya masih terlalu emosional dan bilang pulang aja. Intinya pengen Loli pulang gitu kan ya. Dan ya jadinya drama gitu kan ya. Endes. Habis itu gue mikir gitu, kok bisa? Dan nah, salah satu temen gue yang nah, ini A1 ya guys. Jadi kita baca dulu ya. Baca dulu, kan aku udah pernah bilang Loli ini ya. Loli ini pernah menghubungi Fitri ya.
Nih, tanggal 14 Januari 2024 ini Laura Nikita nomor London sama Fitri Salhuteru, aka Fitri Salfitri ya kan. Tante kayaknya nggak. Ini tante aja dituduh Loli ribut sama Mimi. Ini aja tante yang dituduh Loli ribut sama Mimi. Tante kayaknya nggak tahu mereka gimana, kan semuanya bodoh, otak dangkal. Datang ke Mimi. Ini Loli loh guys, bahasanya begitu loh anjing, ya kan? Dicas aja. Datang ke Mimi apapun yang terjadi, yang penting kalian udah niat silaturahmi ya. Tante, biar dia kalau nyerang aku di Indonesia, aku biar punya bahan untuk pembalas dia. Gila nggak ya? Loli ngomong begitu loh. Ya. Iya tante, biar dia kalau nyerang aku di Indonesia, aku biar jadi punya bahan untuk membalas dia. Ini sebagai tante, nggak ada ngomong kayak jangan sayang, ya kan? Aku nggak mau tante di Indo. Dia bilang apa? Kok apa ini? Aku nggak mau tante di Indonesia. Aku di Indonesia untuk produktif, cari uang sendiri, tapi nggak diganggu sama dia lagi. Please stay away from me if you're still like that. She needs to stop. 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 She needs to stop attacking people from the back tante and playing victim. Ya. And she needs to stop. Jauh-jauh di bahasa Inggrisnya begini guys. She needs to stop attacking people from the back tante and playing victim. She needs to stop. Ya. Ini sebagai tante ya. Sebagai tante di atas tante ya kan. Eda-eda ya kan. Kalau orang Sumatera apa ngomongnya? Inang-inang. Eda-eda ya. Sebagai tante-tante ya, Tante Fitri. Ada ini. Sebagai tante-tante ya. Ada daun lagi nggak ada? Sebagai tante-tante ya. Ada tante-tante ngomongnya kayak begini ya. Datang ke Mimi apapun yang terjadi, penting kalian udah niat baik silaturahmi ya. Ini Loli emang kurang ajar sih ngomong begitu ya. Harusnya dibilang nggak boleh lah ngomong begitu ya kan. Next slide. Tante nggak berani komentar. Ini aja tante udah tuduh Loli ribut sama Mimi. Tante cuman mau jawab Loli. Tante mau Loli jawab apa adanya. Kalau ada yang nanti Loli balik ke Indonesia, mana pernah tante nyuruh Loli ribut sama Mimi. Yang ada kan tante suruh Loli minta pulang, minta maaf terus. Nanti kalau Loli udah ke Indonesia, Loli datangin rumah sama pacar Loli. Sebenarnya itu ide pacar Loli, Fadel. Dia bilang kalau dari sini kamu ke rumah silaturahmi. Kamu minta maaf sama ibu kamu dan kamu nggak salah. Biar kamu selama di Indonesia hidupnya tenang tanpa harus ada drama lagi untuk mengasihi ibu kalau kamu udah di Indonesia, ya kan? Kita bahas dulu nih. Tante nggak berani komentar. Kok ikut campur anjing, ya kan? Tante nggak berani komentar. Kok ikut campur, ya? Nggak berani komentar karena lu nggak ada hubungannya lagi sama Nikita Mirzani anjing, ya kan? Jadi si Fitri ini ya guys, nanti gue bahas deh. Ya, ini kita baca teksnya dulu, oke? Okay? Fokus sekolah ya nak. Ya tante, siap. Kalau butuh apa-apa kabarin tante aja. Iya aku kabarin tante. Ya pokoknya Loli jangan ngelawan atau membalas siapapun Mimi, gimana pun dia ibumu. Enggak tan, Loli baik aja di sana. Ngapain juga tante nggak punya waktu, dia bilang gitu ya kan. September itu kan. Amin, makasih ya tante, jangan lawan kalau mami berbuat ulah serang. Fokus aja sekolah ya. Iya tante, aku janji. Oke, good, siap tante. Oke. Udah masuk sekolah kan ya, masih libur ya. Ini tadi bulan September 2023. Terus Januari lagi ya. Masih tetap kurang ajar gitu kan Lolinya. Tetap disupport ya kan. Kalau ada apa-apa katanya tolong bilang sama tante, ya kan? Tante ini tante, ya kan? Oke. Jadi Fitri itu licik sekali guys, ya. Jadi di depan ini dia namanya anak gitu ya, lagi anak remaja lagi
berantem sama ibunya ya kan, tetap aja pasti dia seolah-olah netral ya kan, seolah-olah netral guys, tapi kalau di telepon nggak ngomongnya gitu ya, karena tahu nggak apa, ada temen aku di sebelahnya dia waktu dia ngomong sama Loli ya, telepon loh kan, kalau telepon nggak bisa di bisa sih di screen record, cuma rada ribet kan ya. Kalau SMS kan dia pencitraan, minta maaf lah sama ibumu, tapi kalau ada apa-apa di UK, secara nggak langsung kan kamu mensupport dia menjadi anak durhaka anjing. Ibunya suruh dia pulang ya kan, terus udah Loli di sana aja, kalau ada apa-apa nanti tante bantu ya. Anjing kau literally. Terus lucunya bukan dia yang bukan dia yang mengklarifikasi ya kan, babu ya kan, si gemblong. Lucu loh. Kalau dia benar-benar tidak apa-apa, ini ya guys, engnya nih ya, eng. ODGJ kan. Loli kan sekarang lagi sama Nikita. Dia dakdikduk nih. Nih. Nikita kan sama Loli udah lagi tahap preparasi ya kan, terapi. Dakdikduk si tante ini, si tante Fitri Salteru dakdikduk ini ya kan. Kenapa? Loli sudah memberikan, ya tunggu aja lah. Nggak usah dari mulut gue ya. Ya kan? Dakdikduk dia. Karena kan nanti kalau misalnya terapis ya, kita ala-ala terapis sama Loli ya. Halo Dek Loli, apa kabar? Baik Bu. Coba jelaskan kenapa ini semua terjadi. Apa yang dirasakan Loli hari ini? Ya kan, ada ala-ala terapis nggak, ODGJ nggak tuh gue kan? Ya, saya merasa depresi, saya merasa sendiri, ya kan? Saya merasa frustasi, saya sedih juga. Saya juga nggak tahu mau gimana gitu Bu, ya kan? Ini sudah menjadi hal yang dikonsumsi publik Bu, ya kan? Ya nggak apa-apa Dek, terus cerita Dek. Ya sebenarnya sih saya di sini salah ya Bu, sebagai anak ya kan. Mau gimana apapun saya harus ya hormat sama orang tua saya. Tapi gimana ya Bu, ya namanya kita anak remaja pasti ada brutalnya ya kan. Apalagi aku baru dapat rasa kebebasan gitu kan, apalagi di luar negeri ya kan. Aku sendiri juga aku merasa aku bisa gitu loh menjadi seseorang ya kan. Oh jadi sekarang permasalahannya bisa panjang begini gimana? Panjang Bu. Ya soalnya ya walaupun mungkin aku sama Ami aku ya ya mungkin kita clash ya Bu ya. Kalau bahasa Cinanya ciong gitu kan ya. Karakter kita mungkin gak bisa bersatu, tapi ya gimana pun itu ibu aku ya kan. Ya aku sih sedihnya sampai begini gitu loh, banyak orang yang memperalat situasi aku ya kan, bansos ya kan, menjadikan aku alat untuk menyakiti Ami aku. Salah satunya siapa? Fitri Sauteru ya kan. Kok bisa? Iya, soalnya kan kalau aku menjauh, Antonio menjauh kan dia nggak punya siapa-siapa, ya kan? Jadi Ami aku pasti sendirian. Pasti nanti dia ada kemungkinan minta tolong lagi sama tante Fitri Sauteru, ya kan? Oh, coba jelasin kenapa ini hubungannya Fitri sama Ami kamu bisa pecah gitu. Ya yang aku tahu sih Ibu Fitri, Tante Fitri nggak suka sama Aska ya, walaupun itu teman baiknya Jojo ya kan. Kita nggak boleh Bu main ke sana lama-lama, nanti kita diusir ya kan. Sedih hati kita, padahal kan Ami kalau misalnya keluar kota atau apa, kadang-kadang kita suka main gitu loh ke rumahnya Bu Fitri, cuma kita tidak diperbolehkan main di sana lama-lama ya kan.
Ya gitulah, kasihan juga sih Ami aku sih Bu, ya kan. Karena Tante Fitri loh yang dia bikin bisa masuk penjara di Serang, ya kan. Kasihan sih, ya kan. Dia masuk gara-gara Fitri, ya kan. Kasihan sih Bu, jadi ya permasalahan ini rumit. Aku juga jadi bingung, aku kan masih umur 15-16 kan waktu itu kan. Mana bisa sih aku membantu Ami aku, kan nggak bisa. Jadi aku pushing Ibu, aku perlu waktu untuk terapi, ya kan. Ya untunglah aku di sini bisa menenangkan diri aku, menjauhkan dari orang-orang yang ada sisa negative people, ya kan. Gitu loh, yang menggiring aku ke sana ke sini, ya kan. Ya udahlah Bu, aku tinggal menunggu waktu untuk mendamaikan. Kayaknya amiku juga sudah membuka hatinya, ya kan. Nah, gitu kan. Misalnya ya itu si Loli sama siapa? Sama si terapisnya, ya kan. Nanti Loli udah sadar gitu kan ya. Ih, gue goblok amat ya kemarin. Anjing lu, gila lu ya. It's too much. To be honest, that's too much ya guys. Umur 17, that's my iPhone. That's entitled ya guys. If in English it's like that's spoiled brat. Nah, that's a spoil. Kita jangan jelekin Lolinya, tapi jelekin tidak boleh sifatnya yang kita tidak kita okein. Kalau Lolinya ya mungkin dia bisa berubah, tapi sifatnya itu yang tidak bisa kita benarkan kan ya. That's my iPhone with my money, ya kan? Ini baju-bajuku yang aku beli sendiri, ya kan? Apartemenku yang aku bayar sendiri, ya kan? Tapi hutang, ya kan? Kayak yang, excuse me, you're 17 years old, ya, like, have a seat, ya, duduk, gitu loh. Jadi orang-orang yang kalau misalnya ya guys, gua jadi Tante Fitri Salpitri, tahu teru, gua kan bisa ke UK. Gua kan mau jadi pahlawan di atas pahlawan, ya kan. Patung kali pahlawan di atas pahlawan, ya kan. Cut Nyadin kali Fitri, ya kan. Pahlawan, ya kan. Gua datengin gitu loh, ya kan. Udahlah, kalau misalnya orang baik ya guys, orang baik gitu kan ya, gue datangin tuh anak ke UK ya. Udah tante di sini, kamu sama tante aja. Mungkin situasi kamu sama Ami kamu lagi panas. Udah kamu sekolah aja, kamu pulang. Karena kamu di sini pasti kamu lebih jauh daripada Ami, ya kan? Kamu juga jangan kurang ajar. Kamu harus ingetin, gimana apapun itu orang tua kamu. Kamu kesel atau apa, pendem dulu, ya. Nanti kalau misalnya kamu udah tenang, udah bisa diajak ngobrol, pasti ada jalannya, ya kan? Nggak anjing lu, ya kan? Manggil Nikita Mirzani, ya kan? Gue, wadaw. Mau. Jadi yang gua tahu nih ya guys, waktu si Fitri itu telepon Loli, emang dia kalau di chat buktinya manis, rapi, ya kan? Karena udah tahu, guys, ini 2023. Mereka itu berantem udah lama. Coba gue ada bukti chatannya ya. Gue pernah ngobrol sama Mami Ida itu tanggal berapa ya? Ada di handphone mana sih? Kayaknya di handphone Samsung deh. Itu ada tanggalnya, gue ngobrol sama Mami Ida dan Juliani gitu loh. Sabar ya. Ini baru di research lagi. Jadi gue nggak tahu bakal ada recordnya nggak. Coba ya, dari WhatsApp kalau nggak salah. Juliani. Nggak ada. Udah kehapus di WhatsApp. Ya kan. Terakhir message itu 2024. Jadi aku udah pernah ngobrol sama Mami Juliani sama Eda, dan mereka sebenarnya awalnya mungkin emang bantu secara tulus gitu, kasihan ya si Loli gitu nggak punya tempat segala macam. Mungkin awalnya begitu, tapi kesini kayak yang kok jadi bolehin si Loli berantem, malah ngata-ngatain emaknya gitu loh ya. So anyway, dan gue mikir gitu loh,
Sekarang kan yang lagi heboh-hebohnya kan Fadel bentar lagi mau dipanggil ya kan. Terus gue mikir gitu, kok masalahnya ribet amat. Padahal kan kalau kita bisa lihat ya guys, ada pasalnya pedofilia ya kan, terus ada apa, kesehatan ya kan, pelindungan anak. Aduh, udah banyak lah gitu ya pasal-pasalnya. Ada mau apa tadi bilang, bukan mediasi, dia bilang apa ya si Rasman, istilahnya restoratif justice, you know. Ya kan, restoratif justice ya, ditolak sama sini kita misalnya ya kan, karena ini bukan UITE, bukan apa, ini masalah yang nggak bisa take back guys. Gimana mau mengembalikan harga diri, satu harga dirinya Nikita, kedua anaknya ya kan, terus ketiga kayak yang sure, mau gimana apapun Loli itu sudah berubah guys ya. Bukan aku bilang juga Loli anak yang sempurna, I'm sure she did something wrong, tapi kan dibolehkan gitu loh. Kalau kita ya misalnya jadi orang tua, aku sih bukan orang tua, aku nggak bisa ngajarin juga. Pasti kita nggak mau anak kita kayak begitu. Kita pasti for sure kita mencoba biar jangan lo dek ya kan. Juk baik, sing geraknya kayak pulangnya, kayak putingnya, kayak dicocokku sirum, lain ku sirum nyamuk teh naonnya eta weh pokoknya gitu kan. Kolot mah gitunya sok syah jurik loba di luarnya, kayak digegel sih aku wewe gombel ya kan, sok maghrib ulinnya. Intinya kan kita orang tua tuh ngasih tahu kita tuh biar kita nggak celaka, udah malam udah di rumah aja ya kan. Banyak orang jahat di luar sana, pasti positif guys, nggak mungkin orang tua tuh sok we baik di luar sok sianya gau jeung tuyul jeung kunti sia jeung genderuwo baik kan. Pasti apa, hati orang tua tuh maunya kita baik-baik aja, nggak ada orang tua yang mau kita apa celaka gitu, nggak ada kan. Anyway, intinya jadi kalau misalnya si Fitri ini sekarang pencitraannya, aku itu nggak apa, tidak menchat yang enggak, itu chattingannya kalian bisa buktiin sendiri. Si Loli ngomong gitu aja nggak dibilang Loli jangan ngomong gitu ya kan, gimana pun itu tak mama kamu ya kan. Kalian bisa lihat itu chattingan yang udah dia set up, karena orang tahu, orang udah tahu Fitri sama Nikita kan berantem ya kan. Jadi dia udah berspek, waduh gue harus hati-hati nih chattingan ini, tidak bisa nanti chattingan ini itu kan. Tapi dia lupa, mulut Loli kan bisa ngomong, Ami aku tuh begini karena ada salah satu supportnya dari Fitri Sauteru ya kan. Oke lah, aku sebagai anak salah, aku tidak bisa menyalahkan semuanya ke apa orang lain. Tapi salah satu orang yang pengen aku kurang ajar sama Ami yaitu Fitri Sauteru, si Tante ya kan. Jadi dak dik duk kak, aku dik dak dik duk dik dak dik duk dik duk 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 ya kan. Karena si Loli udah bersama dengan ibunya. Kita doain ya guys, semoga Loli dapat terapi, bisa balik lagi apa menjadi anak yang lebih baik lagi. Coba kita jawab komen ada. Seru deh ya kan. Hai Kanora, banyak kali loh ya kan yang nonton. Apa sih kayak bagi-bagi sembako loh ini. Laura bukan Lori ya kan, dulu Loli. Chloe Milo pagi-pagi udah iyalah di telepon ngomong apa aja sama Loli. Nah itu percakapannya intinya dia mencuci otaknya Loli, kayak udah di sana aja nak, lebih enak sana, kamu bebas gitu loh. Hadir. Kalau kalian nggak percaya tunggu Loli. makanya si siapa? Si Bu Fitri ini ya si Tante ini ketar-ketir. Ya kan? Kalau secara lisan, secara teks message di WhatsApp ya kan rapi ya kan. Saya belum ada bola-bola api. Nggak boleh bola-bola api datang ya kan.
nggak takut nanti dia dibalas anaknya begitu. Udah begitu, ya. Ibu Rina mantannya Cen nonton. Hai, nggak usah dibahas juga. Itu kata si Cirina, anjing nama gue Ci. Lain kali pakai akun palsu aja Ci. Netizen ini juga. Oh loh. Lagi bahas-bahas gini nggak usah bilang siapa yang nonton ya. Hantu pun kalau bisa aku panggil tuyul gitu ya, genderuwo ya. Gue panggil sudah duduk ya kan. Tuh dia ketawa. Ya. Jangan kan ibu-ibu jam 9 pagi ya kan. Genderuwo, tuyul, kunti suka gibah-gibah begini ya. Ya Allah, beduk-duk aku lagi masak nanti dong. Kenapa Fitri nggak suka sama Aska? Alasannya apa? Aku lupa ya guys. Aku nggak mau speak up kalau misalnya itu dalam konteks. Setahu aku Aska itu orangnya baik, anaknya baik ya. I think he likes to share. I don't know. Aku harus lihat dari konteks teksnya ya. Yang tahu kan orang-orang sana. Yang tahu ya salah satunya anaknya si Cirin. Ya, dalam konteksnya gue nggak tahu. Karena dia bilang anaknya nggak bawa lak. Wadaw, oh auranya tidak baik. Aura cina. Aska ulang tahun. Oh my god, guys, 3.200 orang ini kita doain Aska Mawardi ya kan, kalau nggak salah ada nama tengahnya itu. Aska anaknya Nikita Mirzani semoga sehat selalu, panjang umur, dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya kan. Auramu bagus sayang ya kan. Nggak ada anak kecil tuh, nggak ada aura negatif ya. Kalau laki-laki ada nakal-nakalnya dikit wajar lah ya kan, wajar lah, namanya aktif gitu ya, mereka curious gitu ya, wajar. Ada seorang ibu ngomong aura anak itu negatif, ada gila-gilanya ya kan, ada gila-gilanya si tante Fitri ini ya kan? Si tante ini ada gila-gilanya ya. Gitu loh. Jadi aku kenapa keselnya sama Fitri sama Ica, munafik, ngerti gak? Seolah kayak orang terperfect di dunia ini gitu loh, nggak punya kesalahan. Ternyata nih ya, dua kecocokan mereka, dua-duanya pelakor ya kan. Kalau Fitri kan ini ada istrinya ada di sini. Istrinya Cen ada di, istri pertamanya Cen ada di sini ya kan. Kalau Caca Marisa, si Safir yang bilang ya kan waktu itu suami keduanya si Ica yang sah, dia bilang kan aku itu masih beristri loh ya kan. Ya kan. Dua-duanya pelakor, itu checklist ya kan. Dua-duanya anak durhaka. Satu Mami Rita lagi sama aku ya kan, dia udahlah macem-macem lah ya kan, dibilang ibu durhaka, ibunya udah mati, ibunya selingkuh, ibunya wah blablabla, udah banyak lah yang menjelekkan ibunya. Kalau Caca Marisa, ibunya sampai masuk rumah sakit jiwa, dia yang itu loh, dia mensupport ibunya masuk rumah sakit jiwa loh ya. Itu yang ngebuka si Iren ya. Jadi dua-duanya dua-duanya anak durhaka. Jadi si Ica ini emang nggak begitu dekat sama ibunya karena dia besar di Jakarta. Dia sekolah ikut sama tantenya gitu loh. Jadi emang gak deket sama ibunya, dia lebih dekat sama bapaknya. Walaupun bapaknya ya selingkuh dan bapaknya suka gebugin ibunya, dia biarin aja ya. Mana ada anak perempuan membiarkan ibunya disakiti kayak nggak ada ibanya ya. Kalau gua ODGJ-nya menghibur gitu loh. Kalau dia kan ODGJ-nya bener-bener mental gitu, kayak yang terbalik gitu guys ya. Pandangan hidup kayak apa yang diprioritasin gitu kan. Mereka cuman asal duit kaya ya kan. Yang lain dibilang sampah. Kalau nggak mampu
mundur wir katanya kan. Fitri umur berapa? 50. Kayaknya dia 51 deh tahun ini deh. Ya, ulang dong, Co. Masa udah omongnya diulang-ulang. Ketiga apalagi ya, guys? Dia pembunuh, ya, guys. Pembunuh itu satu, Fitri membunuh almarhum kakaknya namanya Bang Dani, ya kan? Kalau si Ica ya almarhum suaminya, ya kan, suami Siri sama Vanessa, ya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong hoax, kamu ada nggak fotonya? Gini deh ya, kamu ada fotonya nggak? Gue udah spill nih ya. Ica Marisa kawin sama almarhum Bibi itu tanggal 6 November 2016 di Tangsel, ya. Yang datang 40-an pakai baju ijo Nyiroro Kidul. Karena apa? Disuruh dukungnya itu, ya kan? Kenapa nikah siri? Tanya sama Ica Marisa kenapa, ya kan? Gitu. Kenapa cerai? Karena almarhum Bibi tidak bisa mensupport dia secara financial, gitu loh. Begitu. Aborsi, kayaknya dua-duanya udah aborsi deh. Yang tak kemarin sih ada yang ngaku jadi anaknya Fitri, cuman ya itu belum terlalu. Sebelum tes DNA gue nggak bisa lah, ya guys. Mau DM mau 1000 anak bilang aku anaknya Fitri Sauteru loh. Kalau belum tes DNA gue nggak bisa gitu kan ya. Terus yang kedua Ica Marisa, ya kan. Dia udah bilang sendiri, si Safir katanya, Ica Marisa menggugurkan anaknya dia itu di Cikini Gondang dia, ya kan. Tuh. Katanya kan aborsi ilegal, ya kan. Kalau anak yang sekarang ya, mungkin Gio ya guys. Wah, ada buzzer yang nonton di mana. 2016 berarti muda banget. Kalau misalnya emang dia kelahirannya 95 berarti di umur 21 dia nikah. Banyak nuntut harta si Ica. Iya, semua suaminya ngomong begitu, ya kan. Ada buzzer sih, mana buzzernya? Mana? Apa ini ada hubungannya dengan almarhum Steffi? Yang gua tahu dia rebutan si pilot. Ya. Ada 2 orang yang menjahati almarhum Steffi. Satu lagi Ica Marisa Hehe, satu lagi si Ica juga. Namanya dulunya Ica. Gila yang nonton 3.500. Ya dong. Besti lu, ya kan? Mana bukti Chen dikasih? Nanti tunggu dulu, ya kan? Sekarang kan si Emma itu ngomong katanya itu, gua nggak punya masalah sama Emma. Gue tunggu si Marica atau pihak keluarganya. Kalau dia mendinai, duar. Ya. Kita kalau misalnya berantem sama orang, jangan guys. 1 menit lagi. Kita meme dulu ya. Kita meme apa? Gara-gara sebotol minuman ya guys. Aduh, tinggal 1 menit lagi anjing. Anjing. Sebotol minuman, buruan. Iklan dulu lagi. Meme dulu ya guys. Gak pakai celana dalam nih gue. Takut ya. Love you.